Presiden Republik Indonesia Prabowo temui Presiden Amerika Serikat Joe Biden. Mensesnek telah terima surat KPU terkait libur pilkada. Belasan kapal nelayan terbakar di Pekalongan. Indonesia disebut menghadapi wabah judi online. Selamat pagi pemirsa Simpo TV. Selamat pagi Sally. Selamat pagi Festi. Wow, hari ini cerah sekali ya. Apalagi kalau misalnya melihat pemirsa di rumah ini, mudah-mudahan kita doakan selalu dalam kondisi yang sehat. Kita lihat kan akhir-akhir ini banyak sekali kondisi cuaca yang kurang baik, hujan deras seperti itu yang bisa saja menjadikan wabah penyakit di mana-mana. Dan terkait headline yang telah kita bacakan, Betul. Festi dan pemirsa, di mana ini Prabowo temui Presiden Amerika Serikat Joe Biden untuk melakukan kerjasama di bidang pendidikan hingga pertahanan. Dan tentunya dengan 100 hari kinerja Presiden Prabowo Subianto juga telah melakukan beberapa kegiatan, salah satunya dengan perhelatan ke berbagai negara. Seperti itu ya. Dan tentunya informasi menarik lainnya akan terus kami hadirkan. Ini dia, Menyapa Pagi Simpo TV selengkapnya. Kita awali dengan berita utama. Pemirsa, Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto disambut dengan jajar kehormatan saat mengunjungi Istana Kenegaraan Amerika Serikat. Dan Prabowo tiba di Gedung Putih melalui gerbang Northwest dengan iring-iringan kepresidenan. Presiden RI Prabowo Subianto disambut dengan jajar kehormatan saat mengunjungi Istana Kenegaraan Amerika Serikat atau White House Gedung Putih pada Selasa pagi waktu setempat untuk menemui Presiden Amerika Serikat Joe Biden. Prabowo tiba di Gedung Putih melalui gerbang Northwest dengan iring-iringan mobil kepresidenan. Saat mobil memasuki area Gedung Putih, barisan tentara yang membawa bendera dari 50 negara bagian Amerika Serikat memberi penghormatan terhadap Presiden Prabowo. Hal ini menunjukkan penghargaan dan keakraban antar kedua negara. Presiden Prabowo turun dari mobilnya dan disambut oleh pejabat Kepala Protokol Amerika Serikat, Ethan Rosenzweig, untuk kemudian diarahkan menuju ruang Roosevelt untuk mengisi buku tamu kepresidenan sebagai tanda kehormatan kunjungannya. Dari ruang Roosevelt, Prabowo disambut secara langsung oleh Biden. Keduanya berjabat tangan dengan hangat sebelum memulai perbincangan. Pertemuan antara dua kepala ini membahas berbagai isu, termasuk penguatan kerjasama Indonesia dan Amerika Serikat dan tantangan di dunia saat ini seperti situasi di Gaza dan Laut Cina Selatan. Tim redaksi Simpo TV melaporkan. Dan selain itu, Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto bertemu dengan Presiden Amerika Serikat Joe Biden di White House dengan Pennsylvania, Washington DC, Amerika Serikat. Dan pertemuan tersebut antara Prabowo dan Joe Biden ini berlangsung dengan hangat. Salah satunya yang dibahas adalah mengenai situasi di Gaza, Palestina, dan Laut Cina Selatan. Presiden Prabowo Subianto tiba di White House pada pukul 14:09 sore waktu setempat atau dini hari waktu Indonesia Barat. Presiden RI Prabowo Subianto bertemu dengan Presiden Amerika Serikat Joe Biden di The White House, Pennsylvania, Washington DC, Amerika Serikat. Pertemuan antara Prabowo dan Biden berlangsung hangat. Perbincangan empat mata antara selama kurang lebih 1 jam lamanya membahas seputar penguatan hubungan kerjasama antara Indonesia dan Amerika Serikat dan tantangan yang ada di dunia saat ini. Salah satu yang dibahas yakni mengenai situasi di Gaza, Palestina, dan Laut Cina Selatan. Very kind of you, great honor. I'll just meet with my son. Meet my son, Hunter. Mr. President, how are you, sir? Honored to meet you. How are you, sir? Honored to meet you. Thank you very much for receiving me. Yeah, I'll see you. Nice to meet you. Who's that fellow? You know, Chief of Protocol. I'm the Chief of Protocol. How are you? The same Chief of. It's not bad to meet you. Come on, come on. Thank you, sir. And it was there. I'm going to make a brief opening statement. We're going to then say what you'd like to say, and then we'll try to get the press to leave, which is always difficult. And once then we can talk, all right? Thank you, sir. Thank you. Thanks for being here. Thank you, sir.
Biden dalam pertemuan tersebut mengakui bahwa selama 75 tahun hubungan kerjasama antara Indonesia dan Amerika Serikat adalah hubungan terkuat yang pernah ada dan keduanya berkomitmen untuk melanjutkan kerjasama yang telah terjalin agar lebih komprehensif. Begitupun Presiden Prabowo menganggap bahwa Amerika Serikat merupakan negara sahabat yang baik. Diakui Prabowo bahwa Amerika Serikat adalah salah satu negara yang mengakui perjuangan kemerdekaan Indonesia. Marking an important anniversary, 75 years of diplomatic relationship with Indonesia and the United States. 75 years. I'm proud that the partnership between our countries is stronger than it's ever been. And today we're going to discuss how we continue to strengthen that partnership. Terdapat sejumlah poin penting yang disampaikan Biden dalam pertemuannya dengan Prabowo di White House, diantaranya perihal komitmen memajukan kawasan Indo-Pasifik yang bebas dan terbuka, serta memerangi krisis iklim di mana Indonesia menjadi pemain penting dalam transisi energi ramah lingkungan, membangun rantai pasokan yang aman dan tangguh, serta menjaga kemitraan strategis komprehensif mencakup kerjasama keamanan. Serta di akhir, Presiden Prabowo berkomitmen untuk semakin mempererat hubungan baik antara Indonesia dan Amerika Serikat guna mencapai tujuan kerjasama kedua negara yang semakin kuat. Tim redaksi Sinpo TV melaporkan. Pemirsa, Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto menghadiri undangan makan malam bersama Menteri Luar Negeri Amerika Serikat Antony Blinken. Dan usai makan malam, pemirsa, Presiden Prabowo juga sempat menanyakan kepada Blinken terkait persoalan Palestina. Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto menghadiri undangan makan malam bersama Menteri Luar Negeri Amerika Serikat Antony Blinken di American Foreign Service Association, Washington DC pada Senin malam 11 November 2024. Blinken menunggu kedatangan Presiden Prabowo Subianto di depan lobi gedung American Foreign Service Association. Presiden Prabowo yang datang mengenakan setelan jas dan berpeci warna hitam disambut hangat oleh Blinken. Dalam momen tersebut, Presiden Prabowo sempat bertanya kepada Blinken soal solusi yang disiapkan pemerintah Amerika Serikat untuk menyelesaikan konflik di Palestina. Merespon hal tersebut, Blinken menjawab bahwa pemerintah Amerika Serikat tengah bekerja keras dalam menangani permasalahan di Palestina. What about Palestine? You think you can do something? Yeah, we're working very hard. We're working very hard on that. Dalam kesempatan itu, Blinken menyampaikan betapa pentingnya kunjungan Presiden Prabowo ke Amerika Serikat. Lebih lanjut, Blinken menuturkan bahwa kunjungan Presiden Prabowo ke Amerika Serikat dinilai menguntungkan kedua pihak, di mana sebagai bentuk kunjungan pertama Presiden Prabowo sejak dilantik menjadi presiden, serta merayakan hubungan Indonesia-Amerika yang ke-75 tahun. Tim redaksi Sinpo TV melaporkan. Sementara itu, Presiden Prabowo Subianto mengapresiasi kerjasama jajaran Kabinet Merah Putih dan Kepala BNPB dalam menangani korban bencana erupsi Gunung Lewotobi laki-laki di Nusa Tenggara Timur. Dan hal ini diungkapkan oleh Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi usai menghadiri rapat bersama Komisi 13 di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta. Presiden Prabowo Subianto menyoroti penanganan korban yang terdampak bencana erupsi Gunung Lewotobi laki-laki di Nusa Tenggara Timur. Mengenai hal ini, Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi mengatakan bahwa Presiden Prabowo meminta kepada Menteri Kesehatan untuk memperhatikan korban-korban yang terkena bencana erupsi tersebut. Selain itu, ia menyebut Presiden Prabowo mengapresiasi kerjasama jajaran Kabinet Merah Putih dan Kepala BNPB yang menangani dengan cepat. Ya, tadi malam memang pada pukul 22 waktu Indonesia bagian Barat di Amerika kebetulan 10 pagi ya, Bapak Presiden mengumpulkan kita semua dalam rangka Bapak Presiden ingin mendapatkan laporan mengenai penanganan pemerintah ya, akibat dari bencana meletusnya Gunung Lewotobi laki-laki di Flores Timur, dan alhamdulillah tadi malam lengkap, jajaran Menko hadir, kemudian Panglima TNI, Kapolri, Menteri Sosial, Menteri Perumahan dan Kepala BNPB yang melaporkan bahwa penanganan kepada masyarakat terdampak sudah cukup baik, termasuk sudah sampai ke bagaimana kita mau melakukan proses relokasi, termasuk mengidentifikasi untuk peningkatan ekonomi akibat dampak bencana tersebut. Itu membuktikan ya di tengah lawatan Bapak Presiden, beliau tetap memonitor apa yang kejadian-kejadian khusus di tanah air. Dari Jakarta, Fahrizal Davarizkiano, Sinpo TV melaporkan. Dan Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto merespon cepat bencana erupsi Gunung Lewotobi laki-laki di Kabupaten Flores Timur, Provinsi NTT.
Dan Presiden Prabowo Subianto memimpin rapat terbatas secara daring melalui konferensi video bersama sejumlah Menteri Kabinet Merah Putih langsung dari Washington DC, Amerika Serikat. Di tengah agenda kunjungan kerja di Amerika Serikat, Presiden Prabowo Subianto menggelar rapat via video conference pada Selasa malam. Presiden Prabowo merespon cepat bencana erupsi Gunung Lewotobi laki-laki di Kabupaten Flores Timur, Provinsi NTT. Sejumlah menteri tersambung melalui video conference, yakni Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Pratikno, Menteri Koordinator Bidang Pemberdayaan Masyarakat Abdul Muhaimin Iskandar, dan Menteri Sosial Saifullah Yusuf. Dalam rapat melalui video conference, Kepala Negara mengatakan dirinya menggelar rapat tersebut untuk mendapatkan pembaruan detail mengenai bencana tersebut. Selamat malam, saudara-saudara sekalian. Bisa dengar suara saya? Para menteri, jelas nggak suara saya? Jelas Bapak. Ya, jelas Bapak. Baik, yang saya hormati Menko Pembangunan Manusia dan Kebudayaan, Menko Pemberdayaan Masyarakat, Menteri Sosial, Mensesnek, Menteri Kesehatan, Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman, Panglima TNI, Kapolri yang saya hormati, Kepala BNPB, dan bersama saya ada Menteri Luar Negeri dan Sekretaris Kabinet. Terima kasih saudara-saudara. Jam berapa di Jakarta sekarang? 10 malam? 22, oke. Terima kasih. Saya mengumpulkan saudara-saudara, saya ingin diberi update bagaimana tentang keadaan bencana di Gunung Lewotobi laki-laki di Flores Timur NTT. Mohon saya diberi update. Silakan. Permintaan Presiden langsung dijawab Kepala BNPB Letjen TNI Suharyanto yang menyampaikan bahwa tim gabungan meliputi BNPB, Kementerian Sosial, TNI, Polri, serta pemerintah daerah sudah berkoordinasi dan melakukan langkah-langkah penyelamatan dan evakuasi sejak erupsi pertama terjadi pada 3 November dini hari. Terima kasih Bapak Presiden. Tadi pagi kami juga sudah melakukan rapat koordinasi dipimpin oleh Bapak Wapres, dan sejak erupsi tanggal 3 dini hari yang lalu, BNPB, Kemensos, TNI, Polri, Pemda juga telah langsung melakukan penyelamatan dan evakuasi warga, dan saat ini sudah ada lebih dari 13.000. Menurut Suharyanto, sejumlah langkah penting seperti penyelamatan dan evakuasi sejak erupsi pertama sudah dan masih dilakukan. Lebih dari 13.000 warga telah mengungsi ke lokasi yang lebih aman untuk menghindari erupsi. Usai mendengarkan laporan dari jajaran terkait, Presiden sampaikan dirinya berkomitmen menangani bencana secara responsif, meski kini tengah berada jauh di luar negeri. Presiden ingin memastikan koordinasi pemerintah pusat dan daerah tetap berjalan optimal, khususnya dalam menangani situasi keadaan darurat di Indonesia. Tim redaksi Sinpo TV melaporkan. Kita beralih ke informasi lainnya. Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi menanggapi soal Presiden Prabowo Subianto yang menggelar rapat terbatas melalui video konferensi pers terkait dengan bencana erupsi Gunung Lewotobi laki-laki di Nusa Tenggara Timur. Dan menurutnya hal tersebut untuk kepedulian Presiden Prabowo Subianto terhadap masyarakat di tengah lawatan ke luar negeri. Di sela lawatan ke luar negeri perdana sebagai Presiden, Prabowo Subianto menggelar rapat terbatas melalui video konferensi pers bersama jajaran Kabinet Merah Putih terkait bencana erupsi Gunung Lewotobi laki-laki di Nusa Tenggara Timur. Dalam rapat terbatas tersebut, Presiden Prabowo meminta laporan dari para jajaran Kabinet Merah Putih soal perkembangan penanganan bencana erupsi Gunung Lewotobi laki-laki. Menanggapi hal ini, Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi mengatakan bahwa dalam laporan itu, penanganan masyarakat yang terdampak sudah cukup baik serta telah melakukan proses relokasi. Ia pun menilai langkah Prabowo merupakan sebagai bentuk pembuktian kepedulian Prabowo terhadap hal yang terjadi di tanah air meski dalam lawatan ke luar negeri. Ya, tadi malam memang pada pukul 22 waktu Indonesia bagian Barat di Amerika, kebetulan 10 pagi
ya Bapak Presiden mengumpulkan kita semua dalam rangka Bapak Presiden ingin mendapatkan laporan mengenai penanganan pemerintah ya, akibat dari bencana meletusnya Gunung Lewotobi laki-laki di Flores Timur, dan alhamdulillah tadi malam lengkap, jajaran Menko hadir, kemudian Panglima TNI, Kapolri, Menteri Sosial, Menteri Perumahan, dan Kepala BNPB yang melaporkan bahwa penanganan kepada masyarakat terdampak sudah cukup baik, termasuk sudah sampai ke bagaimana kita mau melakukan proses relokasi, termasuk mengidentifikasi untuk peningkatan ekonomi akibat dampak bencana tersebut. Itu membuktikan ya di tengah lawatan Bapak Presiden, beliau tetap memonitor apa yang kejadian-kejadian khusus di tanah air. Dari Jakarta, Fahrizal Davarizkiano, Sinpo TV melaporkan. Menanggapi hal tersebut, Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka memimpin rapat koordinasi di kantor BNPB pada Selasa 12 November 2024. Dan rapat koordinasi tersebut membahas perihal penanganan bencana erupsi Gunung Lewotobi laki-laki. Dihadiri oleh jajaran menteri dan kepala badan terkait, rakor tersebut difokuskan pada langkah-langkah cepat untuk memastikan masyarakat terdampak merasakan kehadiran pemerintah dalam masa kedaruratan ini. Berdasarkan video yang diunggah di akun sosial media Instagram @gibran_rakabuming, Wapres meminta seluruh upaya maksimal dikerahkan untuk keselamatan warga. Nantinya hasil berkala akan dilaporkan kepada Presiden Prabowo Subianto. Dalam arahannya, Wapres menekankan pentingnya perencanaan yang matang, baik dalam jangka pendek, menengah, maupun panjang. Di antaranya terkait stok logistik, isu kesehatan yang timbul dari erupsi, penanganan khusus untuk balita, ibu hamil dan menyusui, serta lansia. Wapres juga menekankan pentingnya kesamaan data antar pemangku kepentingan agar penanganan bencana dapat tepat sasaran. Gibran berharap seluruh langkah penanganan ini dapat terlaksana secara efektif dan masyarakat terdampak dapat kembali beraktivitas seperti sedia kala. Tim redaksi Sinpo TV melaporkan. Kita beralih ke informasi lainnya. Bayu Aji Handayanto, pengepul susu sapi Pasuruan, menangis haru atas respon cepat yang dilakukan Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman. Dan Menteri Pertanian berhasil memediasi peternak sapi perah dan industri pengolahan susu yang dilakukan pada Senin kemarin pada 11 November 2024. Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman mempertemukan peternak sapi perah, pengepul, dan industri pengolahan susu di kantor pusat Kementerian Pertanian Jakarta pada Senin 11 November 2024. Pertemuan ini menindaklanjuti aksi viral peternak susu sapi yang membuang susu hasil produksinya. Usai pertemuan, pengepul susu sapi Pasuruan, Bayu Aji Handayanto, menyatakan terharu karena aspirasinya telah didengar. Bayu juga menyampaikan terima kasih kepada pemerintah atas respon cepat terkait nasib peternak di desa-desa. Bayu menjelaskan bahwa audiensi dengan industri pengolahan susu berjalan lancar. Ia menilai bahwa semua permasalahan sudah selesai. Selain itu, Bayu mengungkapkan bahwa peternak susu sapi perah juga berkomitmen untuk meningkatkan kualitas susu. Karena jika dibandingkan dengan kualitas susu impor memang masih di bawahnya. Terkait hal ini, Menteri Pertanian akan memberikan pembinaan untuk kualitas peternak sapi dan industri pengolahan susu. Dari masyarakat Indonesia itu rata-rata susu itu dihitung dari total solid. Total solid itu standar kualitasnya SNI-nya 11,5. Nah, kami para peternak di desa-desa rata-rata mengirimkan ke industri pengolahan susu itu di 12,5, 12,7, 12,8 rata-rata. Tapi kalau di-compare dengan impor, susu impor itu kualitasnya bisa di atas 13. Jadi itulah yang mendasari, walaupun kualitas kami sudah di atas SNI jauh. Seperti diketahui, beberapa waktu lalu sejumlah peternak dan pengepul melakukan aksi protes akibat pembatasan penyerapan susu dari industri. Menanggapi aksi tersebut, Kementerian segera mengambil langkah cepat untuk segera mempertemukan pihak terkait untuk penyelesaian masalahnya. Dari Jakarta, tim redaksi Sinpo TV melaporkan. Sementara itu, Menteri Koordinator Bidang Pangan Zulkifli Hasan menyatakan akan memangkas distribusi penyaluran pupuk subsidi di Indonesia. Dan penyaluran pupuk subsidi nantinya akan langsung berada di bawah komando Kementerian Pertanian. Menteri Koordinator Bidang Pangan Zulkifli Hasan bersama Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman menggelar rapat koordinasi untuk membahas perihal kebijakan pupuk bersubsidi pada Selasa 12 November 2024. Melalui video yang diunggah di akun sosial media Instagram @zul.hasan, Zulhas menyatakan akan menyederhanakan proses distribusi pupuk subsidi yang dinilai terlalu rumit dan berbelit.
Lebih lanjut dijelaskan, nantinya surat keputusan untuk penyaluran pupuk subsidi langsung dari Kementerian Pertanian tidak lagi melalui Bupati, Gubernur, ataupun kementerian lainnya. Kedepannya, instruksi langsung diberikan Kementan kepada Pupuk Indonesia dan kemudian ke Gabungan Kelompok Tani atau Gapoktan. Kita baru saja rapat koordinasi, kita baru saja memutuskan banyak sekali aturan-aturan mengenai pupuk bersubsidi itu sehingga sampai kepada petani atau yang memerlukan. Kita pangkas, jadi tidak lagi nanti ada dari bupati, gubernur, dari kementerian lain. Lebih lanjut, Menko Zulhas menyatakan regulasi terkait penyederhanaan distribusi pupuk subsidi ini akan dituangkan dalam bentuk peraturan presiden dan ditargetkan akan selesai dalam waktu 1 bulan. Dari Jakarta, tim redaksi Sinpo TV melaporkan. Menteri Komunikasi dan Digital Mutia Hafid menerima kunjungan Chief Executive Officer Nokia, PK Lormark, di kantor Kementerian Komdigi pada Senin kemarin. Dan dalam pertemuan itu, Versi dan pemirsa, Mutia menyebutkan bahwa ia menerima berbagai tawaran kerjasama pembangunan infrastruktur digital. Karena menurutnya, untuk membangun infrastruktur digital yang besar di Indonesia, diperlukan berbagai kerjasama dari banyak sektor, industri, dan juga stakeholder. Mutia mengatakan, ada kemungkinan kerjasama pemerintah dengan Nokia adalah dalam bentuk memperkuat konektivitas digital dengan beragam pilihan teknologi yang ada. Tidak lupa, Menkomdigi juga menegaskan pentingnya aspek keamanan digital dalam bekerja sama dengan perusahaan global teknologi. Sebelum dengan Nokia, Menkomdigi juga telah bertemu dengan perusahaan teknologi lain seperti Microsoft dan Yandex Group yang berminat untuk investasi dalam mengembangkan ekosistem kecerdasan artifisial atau artificial intelligence di Indonesia. Komdigi berharap komitmen para perusahaan IT tersebut mampu memberi nilai tambah terutama dalam memberdayakan masyarakat melalui teknologi AI, mendukung pengembangan organisasi publik, pemberdayaan masyarakat, serta menjaga keamanan informasi. Tim redaksi Sinpo TV melaporkan. Pemirsa, sejumlah informasi menarik lainnya akan terus kami hadirkan. Usai jeda berikut ini. Menghadirkan para tokoh nasional Indonesia. Mengulas ragam fakta dan isu terbaru secara mendalam. Pusat data nasional, pusat data nasional, data apa aja masuk ini? Buka satu barang warga itu memang diperlukan. Bincang spesial setiap Sabtu pukul 8 malam hanya di Sinpo TV. Halo, selamat malam pemirsa. Senang sekali rasanya kami mengisi ruang informasi Anda. Akhiri aktivitas Anda dengan rangkuman perkembangan peristiwa yang terjadi sepanjang hari. Sebelumnya kita saksikan ada sekitar 3.000 tamu undangan, sementara di Ibu Kota Nusantara ini ada sekitar 2.000 tamu undangan. Rangkaian informasi nasional dan mancanegara dirangkum sebagai penutup hari dalam Menyapa Malam. Setiap Senin hingga Jumat pukul 8 malam, hanya di Sinpo TV. Halo, selamat pagi pemirsa Sinpo TV. Selamat pagi Andi. Selamat pagi, Fen. Beragam informasi terbaru hadir menemani Anda sebelum memulai hari. Itu memang dari Menteri Perhubungan juga mendukung, Betul. dari Menteri Keuangan juga mendukung, dan kita sebagai masyarakat pun juga Harus mendukung. Mengangkat isu yang tengah menjadi pembicaraan paling hangat. Semarakan pagi Anda bersama Menyapa Pagi. Setiap Senin hingga Jumat pukul 6 pagi, hanya di Sinpo TV. Pemirsa Sinpo TV kembali hadir menemani Anda dengan berbagai informasi yang telah kami rangkum dalam sepekan. Sajian lengkap informasi sepekan kami hadirkan untuk Anda. Badan Legislasi DPR menemui masa unjuk rasa di depan gedung DPR RI Senayan, Jakarta. Menemani akhir pekan Anda bersama keluarga dengan rangkuman berita menyeluruh dalam Sinpo Sepekan. Setiap minggu pukul 6 pagi, hanya di Sinpo TV. Terima kasih pemirsa, Anda masih menyaksikan Menyapa Pagi Sinpo TV dan kita lanjutkan informasinya di mana Wakil Menteri Pariwisata Republik Indonesia Niluh Puspa mengatakan jumlah kunjungan wisatawan Kazakhstan ke Indonesia meningkat hingga 148,1%.
Dan peningkatan ini menunjukkan bahwa destinasi yang ada di Indonesia sangat diminati oleh para wisatawan luar untuk dikunjungi. Wakil Menteri Pariwisata RI Niluh Puspa menerima kunjungan Duta Besar Luar Biasa dan Berkuasa Penuh atau LBBP RI untuk Kazakhstan dan Tajikistan, Fajrul Rahman, pada Selasa 12 November 2024. Agenda utama audiensi tersebut adalah untuk memajukan kerjasama pariwisata antara Indonesia dan Kazakhstan. Hingga September 2024, jumlah kunjungan wisatawan Kazakhstan ke Indonesia mencapai 13.990 wisatawan dengan peningkatan sebesar 148,1% dari tahun sebelumnya. Adapun mayoritas tujuan utama wisatawan Kazakhstan adalah Bali. Melalui audiensi ini, Wamenpar Niluh Puspa berharap jumlah kunjungan wisatawan Kazakhstan dapat meningkat dan dapat mempromosikan destinasi-destinasi lain yang ada di Indonesia. Dari Jakarta, tim redaksi Sinpo TV melaporkan. Sementara itu dari Menteri Pariwisata Republik Indonesia Widianti Putri Wardana mengapresiasi Yayasan Warisan Budaya Indonesia yang ikut serta melestarikan dan juga memajukan pembangunan pariwisata lewat budaya. Dan hal ini membuat Menpar Widianti mengajak seluruh pihak untuk bersinergi dan kolaborasi dalam mewujudkan pariwisata Indonesia yang jauh lebih baik. Pada Pesta Budaya 3 tahun perjalanan Warisan Budaya Indonesia atau WBI menampilkan peragaan busana karya para desainer yang menggunakan wastra Indonesia, tarian daerah yang dikemas apik oleh GSP, serta penampilan seniman-seniman muda. Menteri Pariwisata RI Widianti Putri Wardana mengucapkan selamat kepada Yayasan Warisan Budaya Indonesia atas dedikasinya dalam melestarikan dan memajukan kekayaan budaya Indonesia. Menurutnya, Yayasan WBI memiliki tujuan mulia, yaitu melestarikan, melindungi, mengembangkan, hingga memasyarakatkan kekayaan budaya yang telah diwariskan secara turun-temurun. Menpar Widianti yakin dengan sinergi dan kolaborasi yang baik antara pemerintah, pelaku industri, dan masyarakat dapat menjadikan budaya sebagai salah satu pilar utama pembangunan pariwisata Indonesia. Saya mengucapkan selamat kepada Yayasan Warisan Budaya Indonesia atas perjalanan 3 tahun yang penuh dedikasi dalam melestarikan dan memajukan kekayaan budaya Indonesia. Yayasan Warisan Budaya Indonesia memiliki tujuan mulia, yaitu melestarikan, melindungi, mengembangkan, dan memasyarakatkan kekayaan budaya yang telah diwariskan secara turun-temurun. Saya yakin dengan sinergi dan kolaborasi yang baik antara pemerintah, pelaku industri, dan masyarakat, kita dapat menjadikan budaya sebagai salah satu pilar utama pembangunan pariwisata Indonesia. Dari Jakarta, tim redaksi Sinpo TV melaporkan. Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi mengungkapkan telah menerima surat dari KPU mengenai permintaan libur nasional saat pelaksanaan pemungutan suara Pilkada 2024 pada 27 November mendatang. Dan Prasetyo mengatakan perihal kepastian libur nasional tersebut akan diputuskan usai Presiden Prabowo Subianto kembali ke Indonesia. Menjelang pemungutan suara Pilkada pada 27 November mendatang, Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi mengaku telah menerima surat dari KPU mengenai libur nasional. Hadi mengatakan jika berdasarkan undang-undang bahwa pelaksanaan pemungutan suara menjadi hari libur. Namun, kepastian tersebut akan diputuskan oleh Presiden Prabowo Subianto setelah melakukan lawatan di luar negeri. Tapi kalau libur nasional kami sudah koordinasi. Hari ini juga sudah dikirimkan surat dari KPU yang sebagaimana di Halim pernah saya sampaikan juga, karena ini kan baru pertama kali juga ya, baru pertama kali pilkada serentak seluruh provinsi dan kabupaten gitu. Dan memang secara peraturan perundang-undangan memang mestinya itu menjadi hari libur nasional. Jadi mohon izin ditunggu, hari ini surat dari KPU masuk, nanti segera setelah Bapak Presiden kembali maka akan diputuskan ini menjadi hari libur nasional. Dari Jakarta, Farizal Ahmad Amin, Sinpo TV melaporkan. Pemirsa, Bima Arya memberikan pujian khusus untuk program sinergitas antara Dispenduk Capil Sidoarjo dengan Rekompi 3 Kavaleri Sidoarjo yang juga menjalankan program layanan kepengurusan akta kelahiran jemput bola. Dan program ini dinilai sangat positif dan patut mendapatkan dukungan dari pusat karena dinilai memudahkan akses masyarakat terhadap layanan administrasi kependudukan. Menanggapi apresiasi tersebut, Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Sidoarjo, Redi Kusuma, mengucapkan terima kasih kepada Wamendagri atas usul dan saran yang telah diberikan.
Reddy Kusuma menyatakan bahwa pihaknya akan terus berupaya meningkatkan pelayanan kepada masyarakat terkait perekaman IKTP untuk para pemilih pemula. Dispenduk Capil Sidoarjo telah mencapai 99,52% dari 18 unit di kecamatan dan 1 unit di mall pelayanan publik. Sisa perekaman akan dikebut dengan membuka weekend service pada hari Sabtu dan Minggu hingga 27 November 2024 saat hari H Pilkada Serentak 2024. Kunjungan Wamendagri Bima Arya ke Dispenduk Capil Sidoarjo ini menjadi bukti nyata perhatian pemerintah pusat terhadap pelayanan administrasi kependudukan di daerah. Diharapkan kunjungan ini dapat memotivasi Dispenduk Capil Sidoarjo untuk terus meningkatkan kualitas pelayanannya dan menjadi contoh bagi Dispenduk Capil di daerah lain. Tim redaksi Sinpo TV melaporkan. Pasangan calon nomor urut 2 Hovifah Indar Parawansa, Emil Alistianto Dardak ini terus mendapatkan dukungan semua kalangan di Pilgub Jatim 2024. Dan dukungan ini datang dari pedagang pasar Kalianak Timur Surabaya yang berkomitmen kuat pilih Hovifah Emil. Dukungan untuk Hovifah Emil semakin menguat saat Hovifah melakukan kunjungan ke pasar Kalianak Timur Surabaya. Hovifah berkeliling pasar berdialog membeli sejumlah bahan dagangan bersama pengunjung pasar. Lanjutnya dia menyebut dukungan besar hadir dari pedagang karena telah merasakan kerja nyata Hovifah selama 1 periode memimpin Jawa Timur. Kepedulian Hovifah sangat dirasakan mendongkrak kesejahteraan masyarakat. Ditambah lagi, banyak masyarakat sangat senang dengan sosok dari Ibu Hovifah sebagai pemimpin Jatim, termasuk bagi pedagang pasar yang begitu menginginkan Hovifah memimpin Jatim 5 tahun ke depan. Lanjutnya dia menyebut selama periode kepemimpinan 2019-2024, Hovifah Emil tentu banyak memberikan dampak positif besar, termasuk mendorong kemajuan bagi Jatim ke depan, karenanya patut untuk menjadi pilihan semua kalangan. Tim redaksi Sinpo TV melaporkan. Kita beralih ke informasi lainnya. Pemirsa, Wakil Kebudayaan Republik Indonesia Giring Ganesa membuka Indonesia Museum Award 2024 yang memberikan penghargaan kepada museum dan tokoh yang berkontribusi bagi dunia permusiuman di Indonesia. Dan Wamen Giring hadir untuk memberikan apresiasi atas inisiatif yang bertujuan untuk memajukan kebudayaan Indonesia. Wakil Menteri Kebudayaan RI, Giring Ganesa, membuka gelaran Indonesia Museum Awards 2024 di Auditorium Perpustakaan Nasional Republik Indonesia pada Minggu 10 November 2024. Dalam sambutannya, Giring tidak hanya mengapresiasi penyelenggaraan Indonesia Museum Awards 2024, tetapi menitipkan pesan kepada pengelola museum agar lebih melek teknologi digital supaya museum relevan dengan zaman. Bagi Wamen Giring, penting untuk menghadirkan acara semacam ini demi memajukan kebudayaan, sebab menurutnya, upaya memajukan kebudayaan bukan hanya tanggung jawab pemerintah atau tanggung jawab Kementerian Kebudayaan, melainkan tugas seluruh komponen masyarakat, seniman, artis, pelaku seni, pengelola museum, dan komunitas. Seperti yang dipesankan oleh Presiden Prabowo Subianto, bahwa kebudayaan harus menjadi wajah yang mencerminkan identitas bangsa dan negara Indonesia. Presiden menyampaikan ke saya, Pak Giring, kebudayaan harus menjadi wajah yang mencerminkan identitas bangsa dan negara Indonesia. Museum memiliki peran strategis dalam memelihara dan melestarikan warisan leluhur budaya bangsa. Melalui museum, sejarah perjalanan sebuah bangsa dapat terus terjaga, menjadi teladan bagi generasi mendatang. Namun museum tidak hanya menjadi tempat mempelajari sejarah, tetapi juga sumber inspirasi seperti yang kita lihat di berbagai museum di dunia. Saya sangat mengapresiasi terselenggaranya acara ini sebagai wujud nyata partisipasi masyarakat dalam memajukan kebudayaan. Upaya memajukan kebudayaan bukan hanya tanggung jawab pemerintah atau tanggung jawab Kementerian Kebudayaan sendiri, melainkan tugas kita, seluruh komponen masyarakat, seniman, artis, pelaku seni, pengelola museum, dan komunitas untuk bergerak berkolaborasi menuju Indonesia yang lebih baik dalam aspek kebudayaan. Dari Jakarta, tim redaksi Sinpo TV melaporkan. Sejumlah informasi menarik lainnya akan terus kami hadirkan usai jeda berikut ini. Menghadirkan para tokoh nasional Indonesia.
mengulas ragam fakta dan isu terbaru secara mendalam. Pusat data nasional loh. Pusat data nasional data apa aja masuk ini. Buka satu barang warga itu memang diperlukan. Bincang spesial setiap Sabtu pukul 8 malam hanya di Sinpo TV. Halo, selamat malam pemirsa. Senang sekali rasanya kami mengisi ruang informasi Anda. Akhiri aktivitas Anda dengan rangkuman perkembangan peristiwa yang terjadi sepanjang hari. Sebelumnya kita saksikan ada sekitar 3.000 tamu undangan, sementara di Ibu Kota Nusantara ini ada sekitar 2.000 tamu undangan. Rangkaian informasi nasional dan mancanegara dirangkum sebagai penutup hari dalam Menyapa Malam. Setiap Senin hingga Jumat pukul 8 malam, hanya di Sinpo TV. Halo, selamat pagi pemirsa Sinpo TV. Selamat pagi Andi. Selamat pagi, Ves. Beragam informasi terbaru hadir menemani Anda sebelum memulai hari. Itu memang dari Menteri Perhubungan juga mendukung, Betul. dari Menteri Keuangan juga mendukung, dan kita sebagai masyarakat pun juga Harus mendukung. Mengangkat isu yang tengah menjadi pembicaraan paling hangat. Semarakan pagi Anda bersama Menyapa Pagi. Setiap Senin hingga Jumat pukul 6 pagi, hanya di Sinpo TV. Pemirsa Sinpo TV kembali hadir menemani Anda dengan berbagai informasi yang telah kami rangkum dalam sepekan. Sajian lengkap informasi sepekan kami hadirkan untuk Anda. Badan Legislasi DPR menemui masa unjuk rasa di depan gedung DPR RI Senayan, Jakarta. Menemani akhir pekan Anda bersama keluarga dengan rangkuman berita menyeluruh dalam Sinpo Sepekan. Setiap minggu pukul 6 pagi, hanya di Sinpo TV. Anda masih menyaksikan Menyapa Pagi Sinpo TV pemirsa, dan kita lanjutkan informasinya di mana Menteri Koordinator Bidang Pangan Zulkifli Hasan menemui Presiden ke-7 Joko Widodo di kediamannya di Jalan Kutai Utara 1, Kelurahan Sumber, Kecamatan Bajansari, Solo, Jawa Tengah. Dan Julhas juga mengaku rindu dengan Jokowi karena sudah lama tak berjumpa. Dalam kesempatan itu Julhas juga turut menyampaikan undangan acara putrinya. Ditemui usai pertemuan tertutup selama hampir 1 jam, Zulkifli Hasan mengaku hanya temu kangen dan ingin bersilaturahmi dengan Presiden ke-7 Joko Widodo. Selain itu, Zulkifli Hasan juga mengundang Jokowi untuk menghadiri acara tasyakuran mendapatkan jodoh putri pada pertengahan Desember mendatang. Pada pertemuan ini, Zulkifli Hasan juga ditemani oleh sang istri, Soraya Muhammad Ali. Selama pertemuan tersebut, Ketua Umum Partai Amanat Nasional atau PAN, Zulkifli Hasan mengaku tidak membicarakan soal politik dengan Jokowi. Menteri Koordinator Bidang Pangan ini menambahkan, semasa masih menjadi Menteri Perdagangan, sering mendampingi Jokowi di beberapa pertemuan atau agenda kerja. Iya, saya sama Bapak kan lama nggak jumpa, kangen sama Ibu. Ya, biasanya sering diajak Bapak kemana-mana, lama nggak ketemu, kangen. Kan kalau kita itu kan silaturahim penting banget ya. Kedua, walaupun masih jauh hari, saya sekaligus undang Bapak sama Ibu, nanti putri mau syukuran dapat jodoh putri saya nomor 1. Alhamdulillah, masih lama sih, awal pertengahan Desember undang Bapak Ibu jauh hari, Pak, bukan agendanya banyak, jadi saya udah booking dulu. Pak, tanggal 14 booking loh Pak, jauh hari, jadi jauh hari udah minta dulu, nanti seminggu ingetin lagi gitu. Usai bertemu di kediaman Jokowi, Zulkifli Hasan dan Jokowi bergeser ke rumah makan Adem Ayam Solo untuk makan siang. Kedatangan Jokowi ini mendapat sambutan yang antusias dari pengunjung. Para pengunjung juga sempat berebut foto bareng Jokowi usai selesai makan siang di rumah makan tersebut. Saat ditanya sejumlah awak media, Jokowi menjelaskan bahwa pertemuannya dengan Zulkifli Hasan hanya silaturahmi saja dan menyampaikan undangan tasyakuran mendapatkan jodoh putri pada pertengahan Desember mendatang. Disampaikan, beliau menyampaikan undangan untuk datang di perkawinannya putri beliau nanti bulan Desember, itu aja ya. Dari Solo, Jawa Tengah, kontributor Sinpo TV melaporkan.
Kita beralih ke informasi lainnya. Kebakaran melanda 12 kapal nelayan di Pelabuhan Perikanan Panjang, Wetan Kota Pekalongan, Jawa Tengah. Dan kebakaran diduga berasal dari salah satu kapal yang bersandar dan merembet ke kapal lain. Dan diketahui tidak ada korban jiwa dalam insiden tersebut. Dalam video terlihat kebakaran besar melanda Pelabuhan Perikanan Nusantara Pekalongan, Kota Pekalongan, Jawa Tengah, Selasa dini hari. Kebakaran menghanguskan 12 kapal nelayan yang bersandar di lokasi. Kebakaran berawal dari KM Nasional dan dengan cepat menyebar ke kapal lainnya. Upaya pemadaman melibatkan lebih dari 100 petugas gabungan dari Polres Pekalongan Kota, Satpolairut, Ditpolairut Polda Jateng, serta bantuan dari TNI AL. Belum diketahui penyebab pasti kebakaran yang melahap 12 kapal nelayan itu. Namun, dugaan awal mengenai korsleting listrik di kapal KM Nasional akan diperiksa lebih lanjut oleh tim forensik. Kapolres Pekalongan Kota AKBP Prayuda Widiatmoko mengonfirmasi tidak ada korban jiwa dalam peristiwa ini. Insiden tersebut mengakibatkan kerugian material yang signifikan. Namun, pihak kepolisian belum dapat menyampaikan besaran kerugian tersebut karena masih fokus memadamkan api dan mengamankan lokasi. Pihak berwenang terus berkoordinasi untuk memulihkan situasi di pelabuhan dan mencegah insiden serupa terjadi di masa mendatang. Tim Redaksi Sinpo TV melaporkan. Dan memasuki akhir tahun, Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika memprediksi akan terjadinya cuaca ekstrim selama 5 hingga 10 hari ke depan. Dan cuaca ekstrim ini nantinya pemirsa akan berpotensi gelombang tinggi di lautan serta adanya awan cumulonimbus yang dapat membuat bahaya bagi jalur penerbangan. BMKG memprediksi akan adanya gelombang tinggi disertai angin kencang pada 5 hingga 10 hari ke depan. Kepala BMKG Dwi Korita Karnawati mengatakan, beberapa perairan telah terdeteksi akan adanya angin dan arus yang kuat. Bahkan tidak hanya itu saja, cuaca ekstrim yang akan datang ini akan berdampak pada penerbangan seperti adanya pertumbuhan awan cumulonimbus. Oleh karena itu, ia meminta kepada jajaran pilot untuk dapat melihat informasi perkiraan cuaca sebelum melakukan penerbangan. Dampaknya kalau di laut itu terjadi gelombang tinggi dan angin kencang dan sering juga arus yang kuat. Namun itu sudah ada perakiraannya untuk 5 hari ke depan atau bahkan 10 ya? 10 hari ke depan kalau laut. 10 hari ke depan di perairan mana saja itu ada warna-warnanya ya, yang diwaspadai itu warna mulai orange ya. Sampai nanti berubah menjadi merah ya atau sampai pink gitu ya. Jadi ada semua di situ di beberapa perairan itu gelombangnya terutama yang dikhawatirkan dan juga angin serta arusnya. Penerbangan juga itu pertumbuhan awan-awan cumulonimbus itu juga membahayakan bagi penerbangan. Nah, kalau untuk itu pilot sebelum terbang itu 6 jam sebelum terbang itu sudah bisa mendownload informasi perakiraan cuaca selama penerbangan untuk saat beliau terbang itu. Jadi mulai 6 jam sebelum terbang dan itu selalu diupdate lewat jalur mana saja itu sudah ketahuan awan-awan yang membuat turbulensi itu di zona mana saja sudah ketahuan dan juga peringatan dini ekstrim misalnya mau take off mendadak terjadi wind shear ya bisa membuat pesawat itu slip. Itu diinformasikan oleh BMKG paling lambat nih ya 30 menit sebelum kejadian. Itu paling lambat. Mulai dari 3 jam sampai 30 menit sebelum kejadian. Dari Jakarta, Farizal Ahmad Amin, Sinpo TV melaporkan. Sementara dari Wakil Menteri Ketenagakerjaan Immanuel Ebenezer menyoroti persoalan kasus PT Sritex yang juga terjadi di beberapa perusahaan lainnya. Dan pemerintah siap untuk melindungi guna menghindari adanya peluang kemiskinan yang akan terjadi ke depannya untuk menyongsong Indonesia Emas 2045. Menanggapi kasus PT Sri Rejeki Isman Sritex, pemerintah melalui Wakil Menteri Ketenagakerjaan memanggil Presiden Komisaris perusahaan tersebut untuk memberikan klarifikasi lebih detail kepada masyarakat. Menjuru pada penyelesaian kasus Sritex dalam 100 hari kerja, Ebenezer menyebut kasus ini belum penuh 1 bulan. Namun dirinya akan memastikan tidak adanya pemutusan hubungan kerja atau PHK akibat polemik yang sedang dialami PT Sritex. Jadi dari tanggal berapa itu ya saya datang ke Sritex dan sampai sekarang itu belum sampai 100 hari, bahkan belum juga sebulan.
Gitu. Ini bentuk tanggung jawab kita, negara hadir. Gitu. Karena kita melihatnya pasti akan ada Sritek-Sritek baru. Dan ini bukan fokus pada Sritek aja ya. Pasti ada Sritek-Sritek yang lain. Dan negara harus hadir, tidak bisa tidak. Karena ini perintah presiden. Terkait apa? Narasi besar beliau terkait kemiskinan dan pengangguran agar apa? Indonesia bebas dari kemiskinan menghadapi 2045. Melalui keterangan yang disampaikan, pemerintah berharap polemik yang terjadi tidak menjurus kepada tingginya angka pengangguran dan kemiskinan di Indonesia. Mengingat visi misi dari Presiden Prabowo Subianto dalam hal pengentasan kemiskinan. Dari Jakarta, Max, juru kamera Azizul Faris, tim liputan Sinpo TV. Pemirsa, tempat penampungan semen di salah satu pabrik kawasan Pelabuhan Samudra Bitung Manado diduga alami overkapasitas. Dan kondisi itu menyebabkan debu pekat di sekitaran kawasan pabrik dan masyarakat sekitar diimbau menggunakan masker. Video memperlihatkan semen yang tercurah dari bagian atas salah satu silo penampungan semen, mengelurkan debu tebal berhamburan di area pabrik. Penampung PT Semen Tonasa terlihat mengalami luapan semen, mengakibatkan debu pekat di kawasan Pelabuhan Samudra Bitung Selasa pagi. Kapolsek kawasan Pelabuhan Samudra Bitung AKP Juyo Jagratara Tampoi sampaikan, tumpahan semen itu bukan karena kebocoran, melainkan tampungan sudah penuh. Hal itu terjadi dikarenakan adanya kerusakan pada valve penutup pipa. Pada saat silo 2 terisi penuh dan akan dipindah ke silo 1, terjadi masalah pada valve silo 2, yang mana telah ditutup dan pindah ke silo 1. Valve silo 2 terbuka sehingga semen tersebut berbalik arah ke silo 2 dan semen meluap keluar. Pabrik semen Tonasa terletak di posisi strategis antara Pelabuhan Peti Kemas dan Pelabuhan Penumpang. Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kota Bitung Merianti Dumbela mengimbau agar masyarakat yang melintas di ruas jalan dekat pabrik semen Tonasa agar berhati-hati dan sangat disarankan untuk mengenakan masker demi keselamatan dan kesehatan. Kejadian ini memicu kekhawatiran masyarakat atas potensi gangguan kesehatan akibat paparan debu semen yang berlebihan. Tim redaksi Sinpo TV melaporkan. Pemirsa, tembok bagian belakang sekolah dasar SDN 2 Ciruserang tiba-tiba roboh dan menimpa 4 orang warga. Dan diduga tembok yang dibangun puluhan tahun lalu sudah dalam keadaan rapuh dan tak mampu menahan kondisi saat cuaca buruk. Dalam video terlihat warga histeris panik melihat bangunan pagar tembok bagian belakang sekolah SDN 2 Ciruas, Kecamatan Ciruas, Kabupaten Serang yang tiba-tiba roboh. Puing pagar sekolah SDN 2 Ciruas yang roboh tersebut menimpa 4 warga dan mengalami luka-luka. Diduga, tembok yang selama ini menjadi dinding pagar gedung belakang sebuah sekolah dengan tinggi 180 cm dan sepanjang 30 meter tumbang dan seketika menimpa orang yang berada di baliknya. Kepala Sekolah SDN 2 Mustafa memberikan penjelasan bahwasannya tembok di belakang sekolah tersebut memang sudah miring dan rapuh lantaran dibangun puluhan tahun lalu dan tak mampu menahan kondisi cuaca saat ini. Pihak sekolah pun telah memberikan peringatan pada orang-orang sekitarnya agar menjauh dan berhati-hati. Akibat kejadian itu, 4 orang menjadi korban tertimpa pagar sekolah, yakni 2 pedagang yang sehari-hari berjualan di lokasi tersebut, 1 orang anak dan 1 orang murid SDN. 4 orang yang alami luka langsung mendapat penanganan medis di rumah sakit. Pengobatan dibiayai sumbangan guru dan kepala sekolah. Sementara untuk gedung sekolahnya dipastikan dalam kondisi aman dan tidak ada yang perlu dikhawatirkan. Tim redaksi Sinpo TV melaporkan. Kita beralih ke informasi lainnya. Menteri Pekerjaan Umum Dodi Hanggodo dan Menteri Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan Agus Harimurti Yudhoyono meninjau implementasi program instruksi Presiden Jalan Daerah tahun anggaran 2023 di Provinsi Bali. Dan kunjungan tersebut pemirsa dilakukan di ruas Jalan Lembean Langgahan, Kabupaten Bangli dengan panjang total 8,61 km. Program IJD itu bertujuan untuk mempercepat peningkatan konektivitas jalan daerah di seluruh Indonesia sesuai dengan Inpres nomor 3 tahun 2023. Menko AHY menjelaskan bahwa peningkatan infrastruktur jalan di Kabupaten Bangli memberikan manfaat yang signifikan bagi masyarakat setempat. Menko AHY menambahkan bahwa perbaikan jalan ini langsung berdampak pada peningkatan ekonomi lokal dan pengurangan waktu tempuh antar desa. Menteri PU Dodi Hanggodo menegaskan bahwa Kementerian PU akan terus melanjutkan program IJD di seluruh Indonesia, terutama di Bali, yang merupakan salah satu destinasi wisata utama. Direktur Preservasi Jalan dan Jembatan Wilayah, Inyoman Suwaryana, menjelaskan bahwa program IJD bertujuan untuk mengatasi kesenjangan kualitas jalan nasional dan jalan daerah.
Saat ini jalan nasional sudah 92% mantap, sementara jalan provinsi dan kabupaten masing-masing baru mencapai 73% dan 60%. Program IJD memberikan manfaat besar bagi masyarakat Bali dan Indonesia dengan meningkatkan konektivitas, mendukung ekonomi lokal, serta memperbaiki kualitas hidup warga di daerah yang sebelumnya terisolasi. Tim redaksi Sinpo TV melaporkan. Informasi menarik lainnya akan terus kami hadirkan usai jeda berikut ini. Menghadirkan para tokoh nasional Indonesia. Mengulas ragam fakta dan isu terbaru secara mendalam. Pusat data nasional loh. Pusat data nasional, data apa aja masuk ini? Buka satu barang warga itu memang diperlukan. Bincang spesial setiap Sabtu pukul 8 malam hanya di Sinpo TV. Halo, selamat malam pemirsa. Senang sekali rasanya kami mengisi ruang informasi Anda. Akhiri aktivitas Anda dengan rangkuman perkembangan peristiwa yang terjadi sepanjang hari. Sebelumnya kita saksikan ada sekitar 3.000 tamu undangan, sementara di Ibu Kota Nusantara ini ada sekitar 2.000 tamu undangan. Rangkaian informasi nasional dan mancanegara dirangkum sebagai penutup hari dalam Menyapa Malam. Setiap Senin hingga Jumat pukul 8 malam, hanya di Sinpo TV. Halo, selamat pagi pemirsa Sinpo TV. Selamat pagi Andi. Selamat pagi, Fen. Beragam informasi terbaru hadir menemani Anda sebelum memulai hari. Itu memang dari Menteri Perhubungan juga mendukung, Betul. dari Menteri Keuangan juga mendukung, dan kita sebagai masyarakat pun juga Harus mendukung. Mengangkat isu yang tengah menjadi pembicaraan paling hangat. Semarakan pagi Anda bersama Menyapa Pagi. Setiap Senin hingga Jumat pukul 6 pagi, hanya di Sinpo TV. Pemirsa Sinpo TV kembali hadir menemani Anda dengan berbagai informasi yang telah kami rangkum dalam sepekan. Sajian lengkap informasi sepekan kami hadirkan untuk Anda. Badan Legislasi DPR menemui masa unjuk rasa di depan gedung DPR RI Senayan, Jakarta. Menemani akhir pekan Anda bersama keluarga dengan rangkuman berita menyeluruh dalam Sinpo Sepekan. Setiap minggu pukul 6 pagi, hanya di Sinpo TV. Terima kasih pemirsa, Anda masih menyaksikan Menyapa Pagi Sinpo TV, dan kita lanjutkan informasinya Vesti dan pemirsa, di mana Menteri Keuangan Republik Indonesia Sri Mulyani Indrawati bersama Wakil Menteri Keuangan Suhasil Nazara bertemu dengan tim McKinsey Indonesia untuk mendiskusikan reformasi tata kelola lembaga pengelola dana pendidikan. Dan Menke menyebut peranan LPDP makin strategis setelah menciptakan kualitas sumber daya manusia Indonesia yang lebih baik sebagai modal wajib. LPDP sebagai institusi pengelola dana abadi pendidikan menjadi tumpuan dari berbagai aspirasi masyarakat. Oleh karena itu, tata kelolanya harus terus diperbaiki. Sri Mulyani berharap berbagai upaya ini dapat menjadi langkah untuk mencapai visi Indonesia Emas 2045 dan cita-cita Indonesia yang adil, maju, dan sejahtera. Sebelumnya, Wakil Menteri Pendidikan Tinggi Sains dan Teknologi RI, Stella Christy mengatakan saat ini pihaknya sedang meneliti secara seksama terhadap penggunaan data LPDP berbasis data dan melakukan analisis berbasis pengeluaran dan manfaat yang didapatkan atau cost-benefit analysis. Stella menekankan asas dari suatu hal yang optimal adalah berkeadilan dan berkualitas, sehingga kedua faktor tersebut menjadi hal yang dipertimbangkan dalam pengkajian ulang ini. Stella menyebut kewenangan terhadap dana LPDP berada di bawah Kementerian Keuangan atau Kemenke RI, sehingga pihaknya tidak dapat membuat kebijakan terkait optimalisasi dana LPDP. Tim redaksi Sinpo TV melaporkan. Pemirsa, Wakil Ketua Komisi 1 DPR Dev Laksono menyebut bahwa saat ini Indonesia menghadapi wabah yang mematikan, yakni judi online. Dan menurutnya judi online merupakan dampak negatif dari perkembangan dunia digitalisasi, sehingga membuat kerugian di sektor ekonomi yang cukup besar. Di era modern dan teknologi yang serba canggih, Indonesia saat ini menghadapi berbagai kasus khususnya judi online yang membawa dampak buruk bagi masyarakat.
Bahkan judi online disebut-sebut menjadi wabah usai Indonesia diserang dengan adanya wabah COVID-19 pada beberapa tahun lalu. Oleh karena itu, pemerintah berencana akan membentuk strategi khusus untuk memberantas kasus judi online agar tidak marak lagi terjadi. Pandemi judul ya, kita kan baru sudah melewati pandemi COVID-33, akan tapi di Indonesia khususnya kita sekarang mengalami wabah yang sangat mematikan, yaitu wabah judi online. Judi online ini adalah salah satu dampak negatif dari perkembangan dunia digitalisasi. Kita amat menikmati banyaknya progres yang kita dapatkan dan kemudahan dari digitalisasi, akan tapi ada satu dampak yang negatif, yaitu adalah judi online. Nah, sekarang ini bagaimana kita mengatasinya, bagaimana kita mengendalikannya, karena kerugian terhadap ekonomi sangat besar. Ratusan triliun uang warga Indonesia terbang lenyap dari bumi pertiwi karena perjudian ini. Lalu merusak banyak kehidupan masyarakat, menghancurkan banyak hubungan keluarga, hubungan kerja, kinerja masyarakat secara umum, dan ini memiliki dampak yang luas. Dan bila tidak dikendalikan, bila tidak ada strategi yang jelas, akan terus berkembang dan terus akan merusak Indonesia. Maka itu kami dari fraksi Golkar melihat perlu ada diskusi untuk melihat arah pemerintah seperti apa. Tadi dipaparkan baik dari ahli digitalisasi Mas Pratama, lalu dari Bareskrim ada Wadir Cyber, terus juga Ibu Menkom Digi hadir langsung menyampaikan apa yang sudah dikerjakan, apa yang ingin dikerjakan, dan juga kita melihat bila mana dibutuhkan produk-produk legislasi lain, bila mana dibutuhkan strategi khusus yang membutuhkan anggaran terpisah. Nah, itu kita siap diskusikan untuk kita carikan solusinya agar permasalahan ini benar-benar terselesaikan dengan baik. Dari Jakarta, Farizal Davarizkiano, Sinpo TV melaporkan. Sementara itu, BPBD Kabupaten Bogor melakukan simulasi kesiapsiagaan terjadinya gempa bumi di wilayah Cibinong Raya, Kabupaten Bogor, Jawa Barat. Dan simulasi yang dilaksanakan di lapangan Gunung Gelis, Kabupaten Bogor, Jawa Barat untuk melatih masyarakat dalam menghadapi ancaman bencana gempa bumi, mengingat daerah tersebut merupakan lintasan sesar Baribis. Mewaspadai ancaman bencana alam sesar Baribis sebagai pemicu gempa bumi, Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Bogor menggelar simulasi penanganan bencana alam di lapangan Gunung Gelis, Kecamatan Sukaraja, Kabupaten Bogor, Jawa Barat. Kegiatan ini diikuti ratusan warga dan Basarnas hingga relawan tanggap bencana. Kabupaten Bogor diketahui menjadi wilayah rawan dan tertinggi di Indonesia dalam tingkat bencana alam. Bahkan beberapa hari ini bencana alam melanda Kabupaten Bogor, mulai dari banjir, puting beliung, pergerakan tanah hingga pohon tumbang. Sedikitnya 24 kecamatan di Kabupaten Bogor rawan bencana alam. Ancaman bencana alam sesar Baribis yang akan memicu gempa bumi kini tengah menghantui masyarakat di Kabupaten Bogor, terutama di wilayah Cibinong Raya. Kepala Pelaksana BPBD Kabupaten Bogor Ade Hasrat mengatakan, bencana alam sesar Baribis yang dapat memicu gempa bumi sewaktu-waktu terjadi di Kabupaten Bogor yang terpusat di Cibinong Raya. Yang pasti kita ini sedang siap siaga bencana hidrometeorologi basah. Ya, memang ini sekarang setiap hari ada belasan titik yang terkena gempa. Yang pasti kami mensiagakan penuh seluruh kekuatan BPBD untuk menanggulangi masalah ini. Kami menghimbau agar masyarakat lebih peduli terhadap kondisi bangunan rumah masing-masing. Terkadang kita lupa bahwa misalnya pohon sudah ada yang lapuk di sekitar rumah, itu jarang dipangkas. Atau mereka-mereka yang tinggal di tebingan, di atasnya ada pohon bambu, itu cenderung untuk terjadi longsor. Kita menghimbau agar mereka lebih peduli terhadap lingkungannya sehingga tidak menimbulkan korban kalau ada bencana. Karena bencana tidak bisa kita tolak. Ya, yang ada kita mengurangi resiko bencana. Dalam simulasi yang digelar BPBD Kabupaten Bogor, guna memberikan edukasi hingga sosialisasi kesiapsiagaan bencana alam bila terjadi nantinya, sehingga masyarakat paham akan langkah awal saat bencana alam terjadi. Di Kabupaten Bogor sendiri, sesar Baribis terpusat di wilayah Cibinong Raya yang akan memicu gempa bumi. BPBD Kabupaten Bogor menghimbau kepada masyarakat untuk tetap tenang dan siaga, apalagi yang berada di wilayah rawan bencana alam. Dari Kabupaten Bogor, Sultoni melaporkan. Kita beralih ke informasi lainnya. Kasus kekerasan pada siswa sekolah di Surabaya, Jawa Timur yang telah viral di media sosial terus bergulir dan penyidik unit perlindungan perempuan dan anak telah memeriksa 8 saksi termasuk dari saksi terlapor Ivan Sugianto.
Meski telah memeriksa saksi dan mengumpulkan barang bukti, hingga saat ini polisi belum ada penetapan tersangka pada kasus tersebut. Video viral yang merekam aksi kekerasan verbal seorang pria dewasa kepada seorang anak sekolah ini terus didalami unit pelayanan perempuan dan anak Polrestabes Surabaya, Jawa Timur. Sebanyak 8 saksi telah diperiksa termasuk saksi terlapor Ivan Sugianto yang dalam video tersebut memerintahkan anak sekolah berinisial ES untuk merangkak dan menggonggong seperti anjing. Hal ini diungkapkan oleh Kabid Humas Polda Jawa Timur Kombes Pol Dirmanto Rabu siang. Dalam kasus ini, saksi terlapor Ivan Sugianto yang merupakan seorang pengusaha ini telah diperiksa sebanyak 3 kali. Meski telah diperiksa, namun saksi terlapor belum ditetapkan sebagai tersangka. Selain memeriksa saksi, penyidik juga telah mengamankan barang bukti berupa rekaman video yang viral. Menurutnya, kasus ini telah menuai kata sepakat sama-sama meminta maaf. Namun pihak sekolah meski kasusnya telah damai namun pidananya ingin tetap berlanjut. Teman-teman penyelidik ini sudah mendatangi sekolah pada saat itu juga, ya. Jadi viralnya itu jam 15.30, teman-teman dari Polrestabes ini pada saat itu juga langsung ke sekolah. Namun karena sudah sore kan sekolahnya sudah tutup, sehingga pada waktu itu juga sudah melakukan klarifikasi terkait viralnya video itu kepada beberapa orang yang ada di sana, termasuk security yang ada di situ terkait dengan kejadian itu. Termasuk juga pada saat itu juga melakukan klarifikasi kepada saudara I, ya, inisial I yang ramai di media sosial itu. Yang di media sosial itu kalau kita lihat saudara I ini menjadi pelaku daripada kejadian itu. Seperti diberitakan sebelumnya, viral video seorang pelajar mendapat kekerasan dan disuruh minta maaf dengan cara bersujud dan menggonggong oleh wali murid. Kejadian ini membuat korban trauma dan merasa terintimidasi, serta berharap mendapat keadilan. Kasus ini sendiri berawal dari candaan korban yang dianggap menghina anak dari wali murid tersebut. Dari Surabaya, kontributor Sinpo TV melaporkan. Pemirsa, informasi tadi sekaligus mengakhiri jumpa kita. Saya Fetri Ramadi dan saya Sally Siregar. Terima kasih dan sampai jumpa. Sinpo TV, News, Sport, Entertainment.